Ia mencepol rambutnya dan turun dari ranjang. Dia telah mengenakan pakaiannya dengan lengkap, berbeda dengan Theo yang masih melihat dengan mata setengah terpejam. Dia berapa ranjang kosong, tidak ada siapa-siapa. Theo membuka matanya dan lebar, lalu posisinya menjadi duduk. Dia bernafas lega saat melihat Ian ternyata sudah berdiri sambil menyipak diri Gordon. Sudah pagi, Theo, kau bisa pulang sekarang. Rasanya Theo tidak mau pulang. Setelah melewati malam yang indah, kau mengusir aku. Ian, kemudian pikirkan kembali soal tawaranku. Kau bisa kembali tanpa ikut ujian di Halim dan aku akan mengurus semuanya. Ian hanya diam. Sebenarnya hal itu mudah dikarenakan dia memberikan Halim jadi bebas melakukan apa saja yang diinginkan. Besok Ian sudah mulai ujian, tidak mungkin dia pulang sekarang. Maafkan aku, Teh, aku akan pulang bersama, tapi saat ujian aku sudah selesai hanya 1 minggu. Dia menghela nafas kasar. Keputusan yang sepertinya sudah bulat dan tidak bisa diganggu kuat lagi. Teh hanya bisa bersabar saat menunggu yang selesai. Ada apa? Jangan berisik, aku ingin bertanya padamu, apakah kau tidak ikut suamimu pulang hari ini? Ian menggelengkan kepalanya. Tidak, kau harus ujian. Dia menawarkanku kembali ke Korea dan mengurus soal kelulusanku tanpa ujian, tapi aku menolak. Dalam menjamkan mata sejenak, Ian, kau menolak bodoh, ucap dalam suara mukul pelan lengan gadis itu. Kalau tambahnya merias, ketika aku harus ujian, apa yang boleh? Dia bersinar kemudian mendadak. Justru aku butuh melihat bagaimana pertahanan suamiku. Jika dia sabar menunggu, maka aku akan percaya lagi sepenuhnya pada Teh. Dalamnya hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dasar gadis kelas kepala, kau sama seperti ibumu. Ian hanya tersenyum. Dia yakin Taeyong akan bersabar 1 minggu, tidaklah lama. Ian melanjutkan semua ini agar Taeyong tahu bagaimana rasanya berjuang terhadap seseorang, agar dia belajar bagaimana arti seseorang dalam hidupnya. Makan supnya, kau masih flu. Terima kasih, tapi flu ku sudah sembuh karena tadi malam. Ian tersenyum malu dan menjepit pelan paha Taeyong. Dia merasa malu dengan pancitan mereka tadi malam. Ian malu karena dia terlihat bersemangat dan merindukan sentuhan Taeyong. Cepat makan, jangan balas hal lain. Siap, istriku. Taeyong tersenyum sampai kedua lesuk pipi itu kelihatan dan menambah kadar ketampanan seorang Kim Taeyong. Satu hal yang membuat Ian sulit untuk tidak merindukan Taeyong adalah wajahnya yang rupawan itu. Taeyong monolog pada bayi dalam perut Ian itu. Ian merasa usap bantahan Taeyong membuatnya tenang. Entah kenapa Ian merasa bayinya sangat pengertian. Dia jarang mual dan tidak mengidam yang macam-macam. Saya tidak ngidam. Jika yang suatu katakan padaku, aku akan membelinya. Ian menggeleng. Aku tidak mengidam, Taeyong. Aku juga tidak tahu kenapa. Belum merasakan. Mungkin belum. Taeyong mengangguk sekali lagi. Dia mengusap perut Ian.
Ntar saya melihat betapa pedulinya Taeyong dengan janin yang berada dalam kandungannya. Bila aku akan pulang sekarang, hati-hati di sini sayang. Jangan melakukan aktivitas yang berat, jaga anak kita dengan baik. Aku mencintaimu. Ucap Taeyong sambil mendorongkan kecupan hangat di kening Yen. Yang mengucapkan mata yang meresapi kecupan penuh cinta tersebut. Aku pamit. 1 minggu dalam waktu yang lama. Kau benar-benar tegas sekali. Yen hanya tertawa. Harus sabar-sabar. Hati-hati di jalan. Yan selesai mengikuti ujiannya dengan baik, bahkan dia belajar dengan serius sebelum menghadapi ujian akhir. Yan belajar bersama dengan Taemin dikarenakan pria itu jago matematika dan fisika. Taemin hanya mengajarkan Yan banyak hal. Bahkan Taemin sudah diterima di Yonsei University di Seoul. Dia merupakan siswa yang terpilih. Yan turut bahagia kepada Taemin karena Yonsei merupakan salah satu universitas populer dan bergengsi di Korea. Yan sudah siap, dia akan ikut Taeyong pulang hari ini. Yan pamit pada bibi dan pamannya, sudah waktunya dia kembali. Taeyong tersenyum dan menonton langkah Yan menuju ke arah mobilnya. Taemin yang menghentikan sepedanya di depan rumah. Yan terkejut saat melihat Yan sudah dijemput oleh suaminya secepat itu. Gadis itu pulang ke Seoul. Yan yang melihat kedatangan Taemin menghentikan langkahnya. Mata Taeyong juga langsung tertuju ke arah Taemin. Untuk apa bocah itu datang lagi? Sudah cukup dia bersaing dengan bocah sekali, yaitu Sopin. Kali ini jangan sampai terjadi lagi. Taeyong memasang wajah kesal dan ingin maju menghalangi keduanya, namun Dalmi datang dan menahan bahu. Taeyong hanya teman, harap bersabar. Teman, tapi tidak usah peluk-peluk juga. Dalmi tertawa melihat Taeyong yang mendengar sebal. Kemana saja? Setelah selesai ujian, aku tidak melihatmu di sekolah. Taeyong langsung menatap Taemin dengan tatapan tajam dan membunuh. Tapi suamimu seram sekali, Yan. Jangan pedulikan dia. Aku sangat berterima kasih pada Tuhan karena mengenalmu. Jika kau tidak ada, mungkin sekolah di sini akan terasa hampa. Taemin tersenyum. Aku juga senang mengenalmu, Yan. Aku akan kembali ke sekolah sekarang. Taemin tersenyum. Kau mengambil keputusan yang tepat, Yan. Aku pasti akan merindukanmu. Taeyong oleh geram langsung menarik tangan Yan hingga pelukan keduanya melepas. Hal itu membuat Taemin mundur. Bella, Yan, aku pulang dulu. Yan mengangguk. Ingat Taemin, saat di Seoul kita harus bertemu. Taemin tersenyum dan kemudian mengangguk. Dia menaiki sepedanya kembali dan melambaikan tangannya ke arah Yan. Yan membalas lambaian tangan Taemin dan tersenyum. Taemin adalah pria yang baik dan siapapun wanita yang memilikinya pasti sangat beruntung. Yan tersenyum. Dia mendekati Taemin dan memeluk lengan suaminya itu. Tae, jangan marah ya, maafkan aku, ucap Yan sambil membaulkan bibirnya dengan manja. Taemin menatap wajah Yan dan menghela nafasnya. Sejak kapan aku bisa marah padamu? Yan tersenyum dan memeluk dahiku semakin erat.
Selama seminggu menjelang kepulangan Yayan, Taeyang selalu datang untuk mengecek keadaan istri dan anaknya. Tepat di hari ini, Taeyang berhasil membawa Yayan pulang dan hasilnya dia begitu bahagia. Mami, Yura sayang, Yayan langsung membawa Yura dalam gendongannya dan anak itu memeluk Yayan dengan begitu erat bahkan sampai tidak ingin lepas. Yura rindu sekali dengan Mami. Kenapa Mami perginya lama? Yura rindu dan sedih saat Mami pergi tahu. Jadi bahkan tidak bisa mengikat rambut Yura dengan benar seperti Mami. Wajah Yura murung dan melakukan semai hatinya. Yayan mencuci Yura 2 kali dan memeluk anak itu dengan erat. Yura tersenyum bahagia. Akhirnya kemunculan Yura membuat senyuman di wajah Yayan menghilang seketika. Namun dia tidak boleh takut. Seorang tersenyum melihat Yayan kembali ke rumah. Ternyata aku masih mau kembali ke rumah ini. Aku kira tidak mau kembali lagi. Ucap Sora. Yayan menurunkan Yura dari gendongannya dan menatap wanita itu tanpa rasa takut. Tentu aku kembali. Aku masih istri Taeyong dan sedang mengandung anaknya sekarang. Jadi Anda tidak memiliki celah lagi untuk menyingkirkanku. Sora tertawa dan bertepuk tangan singkat. Lalu dia mendekati Yayan dan menyentuh bahu gadis itu dengan pelan. Yayan menatap mata Sora tanpa rasa takut karena wanita yang mengajarkannya tidak boleh menunduk. Sora tersenyum penuh arti. Pelajaran untuk putraku. Aku tahu Taeyong pelin-pelan soal wanita. Jika hal yang seperti ini tidak terjadi, kau tidak akan melihat kesungguhannya. Maka dari itu aku sudah menguji kalian dan buktinya dia masihlah lelaki yang tidak punya pendirian, sedangkan kau adalah wanita lemah yang langsung pergi begitu saja. Yang tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Sora. Jadi selama ini Sora sengaja melakukan itu semua untuk mereka. Tapi sekarang kau sudah kembali dan hamil anaknya Taeyong. Jadi aku tidak akan bisa mengasuhku lagi. Sungguh disayangkan, ucap Sora sambil tersenyum sinis. Biar Mama tidak bisa mengganggu hubunganku dengan Yayan lagi, ucap Taeyong dengan suaranya tersenyum. Taeyong setelah mengatakan hal itu Sora berjalan dan membalikkan tubuhnya. Dia tersenyum penuh arti. Setidaknya dia tidak ragu lagi kepada Taeyong. Sejak awal Sora kasihan kepada Yayan karena menikah dengan Taeyong berlandaskan dimanfaatkan. Namun sekarang dia percaya bahwa keduanya sudah sangat yakin dan Taeyong bahagia dengan pilihannya, yaitu Yayan. Sora tahu Yayan adalah gadis yang baik, bahkan dia sudah melakukan hal yang membuat gadis lemah itu banyak menjatuhkan air mata. Namun sekarang Yayan sudah menjadi perempuan yang kuat. Prinsip seorang wanita harus kuat agar tidak mudah ditinggalkan dan ditindas oleh laki-laki.